Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang eh, bagian UTS Machine Learning yang pengukuran parameter kualitas data dengan nama saya Arif Lutfi, absen nomor 5, kelas TI 3G, nomor absen 2141723002. Di sini saya memasukkan pertama yaitu import pancake, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit, dan Scikit Model Selection untuk menggunakan train test bed dan baca datanya itu PDRED CSV dataset 4. Lalu saya memanggilkan data akan memunculkan tanggal, stasiun, ini kualitas parameter udara yaitu PM10, SO2, CO, O3, NO2, max critical kategori. Dan kenapa saya memanggilkan data? Karena saya bisa menampilkan semua data mulai dari angka 1 sampai 155. Yang kedua yaitu saya memanggilkan data set sama data info sama data deskripsi, yaitu di mana data setnya data tersebut memanggilkan data ringnya berapa, lalu data info untuk menampilkan data untuk data type-nya itu seperti apa, kita lebih merincikan data tersebut. Data scrap-nya itu kita melihat data rata-ratanya mulai dari minimal 25%, 50%, 75 maksimal atau constant atau rata-rata tersebut. Lalu eh, ini saya uji coba data max untuk menjadikan tipe float. Eh, Kita pertama saya menggunakan tahap pertama yaitu regresi pertama yaitu mengencode lebih dahulu, yaitu yang bagian PM10, SO2, CO, O3, NO2, max, kategori kritikal. Lalu saya menggunakan data akan memunculkan data tersebut yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Yang kedua, saya memanggilkan heat map untuk mencocokkan data mana X sama Y itu relasi. Saya menggunakan max sama kategori. Habis itu saya menggunakan max sama kategori dan memanggil em, menggunakan train test split, yaitu X test sama Y train Y test. Lalu saya menggunakan test size 0,3 untuk random setnya 100. Nanti akan muncul seperti ini untuk menampilkan X train dan Y train. Lalu saya mengambilkan cons sama max, di mana X train SM, eh, nilai cons-nya X train sama nilai max-nya itu akan memunculkan cons-nya itu negatif 0,189, kalau max-nya itu 0,030. Kalau RM parameter itu data data tipenya, yaitu float. Lalu saya memanggilkan RS summary, yaitu memanggilkan seluruh data regression resolution, yaitu yang bernilai ini, cos-nya sama, max-nya, lalu R squad-nya adalah 0,69. Tuh. Lalu saya memanggilkan visual garis regresinya yang dari cons nilai cons mohon maaf, nilai cons sama max-nya saya taruh di sini dan hasilnya seperti ini untuk gambaran regresi, garis lurus regresi. Ini adalah residual analysis di mana kita bisa mengetahui tingkat errornya seperti apa untuk data set ini. Ya, saya menggunakan ini yaitu prediksi data RN X-Train SM, lalu hasilnya seperti ini, yaitu hampir mendekati 0,0, jadi ini kayaknya 0,1.
minus 0,1 errornya, dan ini scatter, yaitu tampilan data yang bentuknya seperti ini. Lalu ini prediksi data uji sama prediksi nilai Y value korelasi dengan X test sama data 5 data prediksi. Jadi ini 0,08 kalau min 0,03 kalau 121,1,08 kalau 15 0,78 kalau 125 1,59. Lalu saya menghitung nilainya yaitu menggunakan metrik R2 score yaitu R square sama dengan R2 score menggunakan Y test sama Y test prediksi, dan R score kita panggilkan yaitu menemukan angka 0,73, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya adalah 0,69 yang prediksinya, lalu kita tes dengan hasil aslinya yaitu 0,73. Jadi ini cukup stabil, selisihnya cuma 0,2 atau 0,3 seperti itu. Lalu saya visualisasikan jadi seperti ini untuk mengambil garis lurusnya. Itu tahap pertama. Tahap kedua itu adalah klarifikasi, di mana data tersebut saya panggil, yaitu yang bagian kategori itu apa saja di dalamnya. Ya, di dalam kategori adalah sedang, baik, dan tidak sehat. Nah, di sini saya memanggil yang sedang itu mendapatkan nilai berapa. Kalau yang baik mendapatkan 70, yang sedang 81, yang tidak sehat adalah 4. Ini adalah parameter parameter udara suhu, yaitu 0 yang mendapatkan 0,03 yaitu 78, kalau PM10 71 S2 4 CO2. Lalu saya mengencode bagian data kategori dan data kritikal, lalu akan memunculkan seperti ini nilainya tersebut. Ya, lalu saya memanggilkan data plotnya untuk yang bagian kategori yang baik, sedang, atau tidak sehat. Ini patternnya itu semacam background, di mana background tersebut bisa kita ubah semacam BWR dan Z2, Z1, dan lain-lain. Lalu ini saya menghitung berapa persen untuk bagian kategori. Ya, yang saya ketahui yaitu bagian yang dimana untuk yang baik itu 0, kalau yang sedang itu 1, yang tidak sehat itu 2. Jadi saya sudah mengencode-nya, lalu menjadi nilai ya di angka, lalu ini nilai baiknya sebanyak berapa kita hitungkan jadi persen, berapa persen udara sehat, ya sebagai kategori sehat atau sedang atau yang tidak sehat. Jadi yang baik itu 45, yang sedang itu 52, yang tidak sehat itu 2,58. Ini adalah saya membuat blognya pada semacam parameter udara, di mana yang satu ini, yang sebelumnya saya sudah mengencode, jadi yang satu ini CO, yang dua ini O2, PO3, yang tiga ini PM10, yang keempat ini adalah SO2. Jadi saya membuat lagi semacam persennya, berapa persen. Oh, mohon maaf, ini belum saya jalankan. Jadi berapa persen dari FPO, jadi 1,29, yang O3 yaitu 50,32, yang PM10 4581, yang persen SO2 yaitu 2,58%. Lalu saya membuatkan group by menggunakan critical
dengan mencari nilai rata-rata, di mana kita ketahui bahwa nilai kritikal yang mendekati angka maksimal sama kategori. Next, saya membuatkan cross-tab pada PD, di mana antara data max sama data kategori. Kita ketahui bahwa data data ini, data max, data kategori bisa kita ketahui yang bagian nol ini yang baik ya, yang baik. Kalau yang orange itu yang sedang, yang hijau itu tidak sehat. Menggunakan crosstab dengan ini, Kinbird, lalu saya menggunakan ini untuk mengetahui crosstabnya stasiun dengan data max, di mana dengan color yang saya tentukan yaitu hitam sama kuning. Tempat kejadian dengan udara bagus, di mana DKI bundaran HI itu mendapatkan berapa diagram yang dituliskan, yang DKI 2, DKI 3, DKI 4, dan DKI 5. Nah, ini mulai dari klasifikasi, yaitu Y data kategori value, di mana Y itu adalah kategorinya value, lalu X data yaitu kategori di mana yang tidak tercantum kategori, maksud saya X data dari tabel yang tidak mencantumkan kategori, tanggal, dan stasiun. Jadi ini, lalu nilai X sama dengan X data NP min X data per NP max X data min NP min data value. Terus saya menggunakan X train, X test, Y train, Y test dengan seperti ini, dengan test size 0,2 dan random sets-nya 0. Lalu saya menggunakan metrik, di mana metriknya menggunakan X train-nya train T sama Y train-nya T sama tesnya sama Y tesnya juga sama. Lalu saya menginisialkan dimension untuk mengetahui dan segment. Lalu saya menginputkan adalah KN Neckbone klasifikasi untuk mengetahui klasifikasi X Neckbone tersebut. Lalu saya masukkan nilai fitnya X prime T dengan Y prime T, di mana ini sama-sama mendapatkan angka 2, lalu kita melakukan prediksi antara X prime T sama X Y T, yaitu angka tersebut, dua kualitas skornya, kualitas udaranya adalah mendapatkan 74,19%. Lalu kita menggunakan S Neighbor klasifikasi dengan range-nya 1 sampai 20. Kita ketahui 1 sampai 20. Lalu kedua X train T yang sama Y train T kita masukkan, dan berapa persen sih yang kita dapatkan. Jadi kedua nilai tersebut kita masukkan nilai maksimalnya, kualitas udaranya mendapatkan 90,32%. Jadi kalau dari kualitas data kita lihat lebih kita mudah dengan menggunakan regression, karena data tersebut kita bisa melihat data menggunakan grafiknya daripada kita berapa persen yang terjadi maksimal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.